Kenalin nama aku Fada Amelia. Nama aku Fitriana Saputri. Nama aku Muhammad Sri Fajri. Saya Syekh Alifi. Halo semuanya, di sini kita mau ngebahas topik yang penting banget nih. Topiknya adalah saluran pemasaran bisnis, yang dimana kita mau ngebahas gimana sih cara yang merancang sama mengelola saluran yang efektif. Di sini ada Fajri sebagai pembisnis muda. Halo semua, saya baru merintis usaha makanan beku, tapi saya masih bingung cara menjangkau pasarnya yang lebih luas tuh kayak gimana. Terus di sini selanjutnya ada Fitri sebagai pakar pemasaran. Halo semua, saya semoga hari ini bisa membantu menjawab bingungan Fajri. Terus yang terakhir ada Dito sebagai pengusaha bisnis di bidang kemasan sama minuman. Halo semuanya, senang bisa berbagi pengalaman. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang apa sih saluran pemasaran menurut kalian? Saluran pemasaran itu adalah jalur atau rute yang digunakan di produk-produk untuk sampai dari produsen ke konsumen, bisa melalui distributor, pengencer, atau bahkan langsung melalui online shop. Oh, berarti itu kayak toko-toko kecil gitu, itu termasuk marketplace saluran pemasaran ya? Betul, marketplace itu contoh saluran langsung. Sementara kalau toko kecil itu biasanya melalui distributor dulu. Gitu. Jadi saluran pemasaran ini berfungsi untuk mengetahui apakah produk kita sudah sampai ke marketplace dengan efisien atau belum. Iya, jadi tanpa saluran yang tepat, mungkin produk kalian itu nggak akan sampai kepada pelanggan, atau malah biaya distribusinya itu akan jadi lebih mahal atau tidak efisien. Oh ya, kalau begitu gimana cara kita merancang saluran pemasaran yang strategis? Langkah pertama tuh kenali dulu target pasar kamu, terus siapa yang mau kamu jangkau. Misalnya kalau target pasar kamu itu remaja, mungkin saluran digital seperti media sosial atau e-commerce itu lebih cocok. Berarti kalau saluran pemasarannya tuh kayak ibu rumah tangga tuh berarti beda lagi ya? Benar, untuk ibu rumah tangga, misalnya produk kamu bisa masuk ke minimarket atau toko kelontong sekitar. Ya, saya juga dulu memulai bisnis minuman itu lebih fokus ke minimarket karena target pasar saya itu pekerja kantoran. Namun setelah itu saya mencoba membesarkan jalur ke online untuk lebih memperbesar lagi target pasar saya. Oh, jadi di sini itu intinya kita milih dulu nih siapa sih, lalu baru kita memilih saluran pemasaran yang tepat, seperti segmentasi, positioning, dan targeting. Positioning gimana sih kita harus meletakkan produk itu. Terus yang targeting, siapa sih konsumen yang kita tuju, entah itu anak-anak, dewasa, ataupun lansia. Oh ya, setelah saluran pemasaran dirancang, gimana nih cara kalian mengelola saluran pemasaran agar saluran pemasaran tersebut tetap efektif? Jadi pengalaman saya, komunikasi itu memang kunci. Saya pun juga dekat dengan distributor dan toko-toko lain. Jadi kalau misal ada kendala seperti pengiriman telat, itu saya bisa langsung didiskusikan dengan distributornya atau dengan toko-toko lain. Kalau misalnya ada konflik gitu gimana? Misalnya distributor nggak mau memasarkan produk kita gitu. Itu bisa terjadi, terutama kalau target mereka itu tidak tercapai. Solusinya tuh kamu bisa menawarkan insentif seperti diskon tambahan jika mereka ingin mencapai pada target tertentu. Oh, menarik juga sih. Berarti itu ada win-win antara produsen dengan distributor. Berarti itu kita juga harus tepat dan cepat dalam menanggapi masalah-masalah yang ada di distributor tersebut. Agar tuh juga mereka tuh ngerasa
dapat dukungan juga dari kita nih. Ya betul. Iya, Mbak, ya. betul. Ya betul sekali. Selain itu juga pakai teknologi juga sangat penting. Saya juga menggunakan aplikasi untuk memantau produk saya dengan baik. Oh, berarti kalau menggunakan aplikasi itu lebih cepat. akurat aja ya daripada manual Lebih gitu. efisien. Oh ya. Oh ya, boleh dong Dito ceritain pengalaman kamu sebagai pembisnis di minuman kemasan. Tentu boleh dong. Waktu itu pun saya memulai bisnis itu dari toko yang kecil. Tapi karena penjualan saya lambat, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dengan distributor yang besar karena supaya bisa masuk ke minimarket. Dan ternyata setelah itu penjualan saya naik drastis, lalu saya mencoba untuk jual di e-commerce dan ternyata lebih efisien karena langsung ke konsumen. Oh, berarti di sini penting sekali dong jika kita bekerja sama dengan marketplace dan menaruh atau memperkenalkan produk kita di e-commerce Iya. ataupun marketplace lain. Iya. Tapi di sini yang saya simpulkan ada perbedaan antara marketplace dan e-commerce-nya, di mana kalau misalkan kita naruh produk di marketplace dan e-commerce, perbedaannya yaitu di e-commerce ini pelanggan ataupun produsen tidak bisa merasakan langsung, mereka hanya melihat dari gambar ataupun testimoni yang ada. Sedangkan jika kita menaruh produk kita di marketplace, kita bisa merasakan produk tersebut secara langsung dan melihat detail produk tersebut secara langsung. Berarti kombinasi antara saluran langsung dan tidak langsung itu bagus juga ya untuk produk kita sendiri, kayak produk kita kayak orang tuh pada tahu gitu produk kita kayak gimana gitu ya nggak sih? Betul. Kamu harus bisa melihat mana saluran yang lebih menguntungkan untuk kamu sih. Yang penting setiap saluran tuh mempunyai manajemen yang jelas, terutama jangan lupa selalu pantau performance mereka. Berarti kita tuh juga harus mengenalkan produk kita lebih luas lagi kepada e-commerce ataupun marketplace lainnya. Iya. Jadi kesimpulan di sini untuk kita merancang saluran pemasaran yang strategis, kita ngenalin target pasar kita, terus kita pilih saluran pemasaran yang baik. Oh ya, jangan lupa kita kasih motivasi kepada karyawan-karyawan kita. Terus kita juga bisa mantau produk-produk tersebut melalui seperti aplikasi ataupun apa untuk memantau stok. Dan yang terakhir jangan lupa beli insentif dong pastinya buat karyawan mereka agar mereka tuh juga lebih puas dalam bekerja dan menambah semangat mereka lagi ya. Iya betul. Terima kasih semuanya, berkat kalian saya jadi tahu bagaimana bisnis itu seperti itu bagi saya yang pemula untuk melanjutkan bisnis saya yang baru rilis. Jadi di sini bisa ngambil pelajaran ya. Jadi ya gitu. Ya, sukses terus ya Pak Jeli. Semoga video ini bermanfaat buat yang lain juga. Sampai jumpa. Hai, jangan lupa buat yang udah nonton video kita nih, jangan lupa like, comment, subscribe. Satu lagi jangan lupa share.